hampir sekitar 19 juta orang di seluruh dunia per tahun itu meninggal karena penyakit jantung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa di program terbaru dari channel Masjid Al-Iman Sutorejo Indah Surabaya, yaitu di podcast Al-Iman. Perkenalkan, saya host pada acara hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Thoriq Nadafi, dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang tak asing lagi, yaitu dari jamaah Masjid Al-Iman ini sendiri. Dan alhamdulillah beliau adalah seorang dokter, ya, di lingkungan Masjid Al-Iman di sini. Beliau adalah Dr. Hendry Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hendry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter, saya mau memperkenalkan diri Dr. Hendry kepada halayak yang ada di jamaah Masjid Al-Iman. Beliau adalah Dr. Hendry Susilo, spesialis jantung VIHA. Beliau saat ini berpraktek di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Ya, alamat beliau adalah di lingkungan Sutorejo Tengah, Gang 4. Oke. Saat ini beliau selain berpraktek di Rumah Sakit UNER, ada di bagian cath lab ya, Dok? Di cath lab Rumah Sakit UNER. Oke. Bisa tahu cath lab itu seperti apa, Dok? Mungkin para jamaah ingin tahu sebenarnya cath lab itu apa atau seperti gimana? Iya. Cath lab itu sebetulnya kalau di Indonesia kan itu laboratorium kateterisasi. Oke. Jadi tempatnya kateterisasi. Masyarakat kita itu lebih akrab kateterisasi itu dengan istilah pasang ring. Namun sebetulnya tidak selalu ya. Kateterisasi itu adalah prosedur diagnostik, artinya sebagai cara untuk memeriksa anatomi pembuluh darah koroner. Mana kita tahu pembuluh darah koroner itu kan pembuluh darah utama yang tugasnya itu ngasih makan ke otot jantung. Jadi jantung itu kerjanya luar biasa berat. Dia itu harus memompa darah ke seluruh tubuh, tiada henti sama sekali setiap saat sepanjang hidup kita. Tapi supaya dia juga bisa bekerja, dia juga membutuhkan aliran darah atau nutrisi. Dan itu diberikan oleh pembuluh darah namanya koroner. Jadi selain dia itu memompa, dia juga mendapatkan aliran atau nutrisi. Terima kasih dokter dari penjelasan mengenai cath lab ya dokter ya. Tapi alhamdulillah saat ini kita bukan hanya ngomongin masalah jantung aja ya dokter ya. Pasti di sini nanti juga temanya yaitu temanya mengenai menjaga kesehatan ya pada waktu sebelum, sesaat, dan sesudah nanti setelah bulan kemenangan ya, bulan Ramadan nanti setelah selesai yaitu Syawal ya, itu yang paling penting ya. Pertama-tama ini ada pertanyaan ya, yang pertama yaitu secara umum kesehatan manusia itu sebelum, saat, dan sesudah bulan Ramadan itu kira-kira seperti apa sih? Baik. Mungkin supaya kita lebih tahu secara global, mungkin saya ingin ngasih istilahnya pendahuluan, Mas Thoriq. Siap. Jadi kalau kita membaca data utamanya dari WHO, itu dikatakan bahwasanya di dunia ini hampir sekitar 19 juta orang di seluruh dunia per tahun itu meninggal karena penyakit jantung. Dan kalau kita melihat lebih rinci lagi data dari BPJS Kesehatan di Indonesia pada tahun 2021 ternyata sekitar 7,7 triliun atau hampir 8 triliun itu dana negara kita habis untuk membiayai penyakit jantung. Jadi nomor satu itu. Nomor satu itu ya. Jadi selain jantung kemudian ada kanker, ginjal, stroke dan lain seterusnya. Tapi yang jelas jantung adalah nomor satu. Nah terkait dengan puasa, nah kita tahu ya ini sebelum Ramadan kita ini kan suka banget jajan, terutama kalau saya Mas Thoriq ya, sukanya jajan. Nah ini kalau malam-malam kayak gitu, perut lagi keroncongan itu kan tinggal buka HP saja. Iya. Manggil gitu Pesen ya. online ya. Pesen online. Terus nggak pakai gerak lah. Ya datang makanan segala macam dan model makanan zaman sekarang itu kan maunya itu hangat-hangat gitu ya. Jadi praktis tinggal menghangatkan. Ya tidak dalam proses memasak yang lama dan sehat. Nah sehingga pada saat
sebelum Ramadan, di mana kita mungkin sebagai orang seperti saya tidak terbiasa dengan puasa, dibandingkan dengan saat Ramadan seperti ini tentunya akan berbeda jauh. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan di luar negeri, di negara-negara barat, itu sudah mengenal sebenarnya berpuasa. Walaupun mereka, bukan sebagian besar muslim seperti hanya di negara kita Indonesia. Jadi di luar itu dikenal sebagai intermittent fasting. Itu saya pernah dengar juga itu. Nah, itu kan. Ini ada yang dibagi menjadi beberapa jam itu ya? Betul. Okay. Intermittent fasting itu lumayan populer di Indonesia. Bukan hanya di kalangan muslim ya. Kalau kita kan ngomongnya puasa. Tapi kalau mereka di luar atau non-muslim itu menyebut sebagai intermittent fasting. Sebentar dokter, ini menarik sekali ya. Kalau yang di luar negeri aja itu sudah sedemikian istilahnya tahu mengenai tanda kutip puasa itu tadi ya, intermittent fasting ya. Berarti tinggal dorong ke hidayah gitu aja ya. Nah ini kalau nggak salah juga intermittent fasting itu juga sebenarnya ini waktu itu kalau nggak salah saya pernah baca-baca itu hampir sama dengan metode yang dilakukan influencer ternama di Indonesia, dari Corbusier kalau nggak salah, OCD itu ya, juga hampir sama ya, bener ya? Atau kayak gimana? Itu saya kurang mendalami kalau OCD punyanya Deddy Corbusier itu. Tapi yang jelas ini mirip ya, kalau kita melihat dengan metode puasa kita, jadi alternate intermittent fasting tadi itu mereka membagi menjadi dua metode. Apa itu? Yang pertama adalah alternate day fasting, kemudian yang kedua adalah time restricted feeding. Jadi time restricted feeding itu membatasi waktu makan ya, dalam 24 jam itu dibatasi berapa gitu. Misalnya 6 jam time window-nya untuk boleh makan itu 6 jam. Atau sisanya ya, atau 8 jam. Sisanya berarti puasa. Sama seperti puasa mirip Ramadan sama puasa kita ya, Ramadan. Nah, yang satunya tadi itu alternate day fasting. Nah, itu sekarang puasa, besok nggak puasa. Puasa nggak puasa, kayak apa itu? Daud ya? Nah, jadi di luar negeri itu menerapkan seperti itu dan diuji coba pada manusia. Penelitiannya ada. Ini saya bawa datanya dari berbagai macam jurnal ilmiah internasional, banyak sekali publikasinya dan manfaatnya jelas. Nanti kalau mau bicara manfaatnya ini ada banyak. Saya bisa memberikan contoh beberapa hal. Ya, di antaranya yang paling utama aja, dokter. Yang paling utama ya, karena saya dokter jantung maka manfaatnya ke jantung. Ya, orang-orang biasa menggunakan metode ini untuk diet, menurunkan berat badan. Jadi kalau berat badan turun itu dampaknya banyak sudah. Apapun caranya itu, apakah dengan exercise, dengan berpuasa, penurunan berat badan itu dampaknya banyak terhadap kardiovaskular. Ya, penurunan tekanan darah, ya kan? Penurunan LDL kolesterol, di mana LDL ini adalah cikal bakal penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis. Kemudian ada inflamasi atau stres oksidatif itu akan meredam dengan adanya penurunan berat badan itu. Sebentar dokter, itu tadi kita bicara tentang intermittent fasting, terus kemudian itu hampir sama dengan puasa yang saat ini yang dilakukan oleh umat muslim seluruh dunia. Ya, itu tadi. Terus kemudian tadi bicara mengenai apa itu tadi? Menurunkan berat badan ya dan lain sebagainya. Kira-kira dokter, mungkin nggak misalnya ada orang yang ngeluh gitu ya, puasa tapi kok beratnya sama saja. Nah, itu apa benar ataukah ada yang salah pada puasanya atau kayak gimana? Exactly, benar. Mungkin sebagian dari kita justru kalau puasa Ramadan kayak gini berat badannya tambah naik, itu bisa saja. Bisa aja ya? Bisa saja. Jadi mungkin bukannya di los gitu ya. Gitu. Sahurnya di los, malam masih makan lagi. Beberapa ronde gitu ya. Beberapa ronde. Siap. Ya, jadi Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya itu kan beliau bersabda bahwasanya kalau kita makan, lambung kita itu disisakan menjadi 3 tempat kan. Makanan, kemudian air dan udara sisanya. Maka ya kalau makan ya tidak sampai 100%, hanya 33% saja di antara itu. Dan kalau misalnya antara tuntunan Islam itu dengan puasa dan ilmiah itu sebenarnya match, nyambung itu.
Nyambung Apa ya. yang dituntunkan oleh Islam untuk berpuasa, apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang cara makan yang baik dan sehat, manfaatnya itu jelas luar biasa, melebihi dari penelitian di negara barat barangkali. Padahal sudah 1400 tahun yang lalu ya? Betul. Masya Allah, luar Iya. biasa sekali ya. Mhm. Oke, itu tadi waktu saat bulan Ramadan, fat Mhm. burner lah istilahnya ya, sebagai Mhm. puasa sebagai fat burner. Terus kalau misalnya sesudah Ramadan, kira-kira apa yang perlu kesehatan dari seorang insan itu seperti apa? Misalnya setelah bulan Ramadan, setelah kita 11 bulan makannya sembarangan gitu misalnya, terus kemudian kita 1 bulan puasa, terus setelah puasa itu kira-kira apa yang dialami oleh tubuh manusia, kira-kira gimana Pak, Iya. dokter? Jadi, sebetulnya Ramadan ini kan, eee, detoksifikasi istilahnya, dan Oke. juga pembelajaran karakter buat kita. Karena 1 bulan penuh itu kan kita, disiplin dan berpuasa. Nah, pasca Ramadan, ya setelah Idul Fitri itu sebenarnya tidak gitu saja kita langsung los makanan sebenarnya. Mhm. Ya, kita diajari untuk misalnya ada puasa sunnah, 6 Oke. hari di bulan Syawal, kemudian setelah itu ada puasa-puasa yang lain ya, misalnya Senin, Kamis, atau yang lain. Dan, kalau kita bisa mengamalkan itu luar biasa sebenarnya. Tidak Oke. sepenuhnya meninggalkan kebiasaan puasa di bulan Ramadan. Dan kalau kita, membaca literatur itu, ya mestinya kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran berpuasa di bulan lain selain bulan Ramadan. Ya Oke. insya Allah kesehatan akan tetap terpelihara. Oke, berarti yang Iya. tadi yang dikatakan sebelumnya, tadi sempat dijelaskan mengenai mencegah arteriosklerosis nggih? Yes. Ya, misalnya seperti itu, mencegah terus terjadinya radikal bebas, itu saya Nggih pernah nggih juga nggih. baca yang seperti Mhm. itu dan lain sebagainya. Itu nanti ke depan setelah bulan Ramadan insya Allah itu juga istilahnya di-refresh ulang ya, Di-refresh. di-reset, tubuh itu di-reset gitu ya? Di-reset. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, untuk yang, pertanyaan selanjutnya. Tadi mengenai ini juga mengenai spesialisasi dari jenengan ya. Mhm mhm. Eee, ada, beberapa kasus kebetulan saya juga, bekerja di sama seperti dokter fasilitas kesehatan. Saya juga pernah menjumpai itu biasanya setelah H+1 atau H+minggu itu banyak sekali para pasien itu, mmm, dengan kasus serangan jantung mendadak. Mhm mhm. Nah, kira-kira mungkin dokter bisa memberitahukan kepada kami semua jamaah di, rumah atau yang ada di, perjalanan. Kira-kira serangan jantung itu wujudnya seperti apa? Apa yang mesti harus diwaspadai? Atau apakah ini kaitannya juga dengan pola konsumsi atau yang seperti apa, pola gaya hidup atau bagaimana, dokter? Baik. Jadi, sekarang, zaman now itu serangan jantung bukan hanya mengenai pada mereka dengan usia paruh baya atau lebih tua daripada itu. Oke. Kalau saya boleh cerita sedikit, pasien beberapa waktu lalu yang kami tangani di cath lab, Iya. rujukan dari luar kota itu laki-laki, maaf usianya 29 tahun, Masya ya. Allah. Kira-kira jamaah sekalian usianya berapa ya? 29 tahun. Jadi 29 tahun, terkena serangan jantung dan itu mengenai pembuluh darah utama yang memberikan aliran ke otot jantung. Sumbatan total tidak ada aliran sama sekali. Nah, alhamdulillah, berhasil dilakukan, pemasangan stent di sana dan kondisi klinisnya membaik dan pasiennya pulang. Artinya, pergeseran orang serangan jantung itu tidak lagi mindset orang-orang yang sudah paruh baya atau lebih tua daripada itu. Oke. Tapi sekarang banyak juga mengenai orang-orang muda dan beberapa kami juga menjumpai wanita usia 30-an tahun, 40-an tahun. Tentu karena, utamanya faktor risiko utama adalah merokok ya, kemudian lifestyle, kegemukan, Oke. hipertensi, jarang aktivitas. Nah, di samping itu ada yang namanya pencetus. Apa itu, dokter? Ya, pencetus serangan jantung. Mungkin orang ini sebetulnya sudah mempunyai penyakit jantung koroner, sudah terbentuk aterosklerosis tadi, penyempitan pembuluh darah, yang prosesnya itu sekian lama, mulai dari dekade pertama, tanpa disadari, tapi serangan itu adalah episode akut. Yang nyeri Oke. dadanya itu luar biasa berat, dan itu bisa dicetuskan oleh beberapa hal. Apa itu? Misalnya Apa itu, dokter? stres dari sisi fisik maupun psikologis, ya kan?
kemudian ada proses infeksi, misalnya kita terkena infeksi, ketularan kuman dan seterusnya. Kemudian makan itu juga ya bisa mencetuskan nyeri dada ya pada mereka yang memiliki penyakit jantung koroner ya. Makan terlalu banyak, aliran darah itu akan terpusat pada sistem pencernaan. Sehingga aliran darah ke otot jantung itu menjadi berkurang ya. Itu kalau sudah ada penyempitan, dia akan berkurang ke sana karena sirkulasi itu akan terfokus pada saluran cerna. Makanya makan itu nggak boleh banyak-banyak sebetulnya. Itulah kenapa kalau kita misalnya mau kuliah pagi-pagi itu ya, teman-teman mahasiswa santri di sini mungkin, kalau mau kuliah pagi-pagi itu kebanyakan sarapan, bawaannya kalau kuliah apa? Ngantuk, karena aliran darah ke otak menurun, kalah sama di GI, apa saluran pencernaan. Jadi masa-masa seperti ini ya, ketika hiruk pikuk mudik, kemudian apa namanya, halal bihalal, udah lama nggak ketemu saudara gitu kan, kangen masakan kampung gitu kan, terus makan nggak karu-karuan. Ini yang perlu diwaspadai sih sebetulnya. Kita sudah membangun pola hidup atau apa ya, gaya hidup yang baik di masa Ramadan ini dengan puasa sekian lama, maka tidak boleh biur begitu saja. Ya, kita tidak berharap akan ada pencetus untuk serangan jantung pada saat-saat seperti Terus kira-kira tandanya seperti apa, dokter? Ini mungkin yang paling penting, mungkin perlu diwaspadai. Baik. Jadi tanda-tanda serangan jantung itu tentu nyeri dada. Tapi orang yang bukan serangan jantung tapi istilahnya penyakit jantung koroner stabil, itu ada. Jadi sehari-hari minum obat jantung, kontrol poli jantung. Kadang-kadang kalau kecapean nyeri dada, nanti istirahat hilang sendiri. Itu penyakit jantung koroner yang stabil. Nah, yang dimaksud serangan jantung ini yang harus diwaspadai oleh Bapak Ibu sekalian, itu ada 4 tanda. Ada 4 tanda ya. Nomor 1, orang yang baru pertama kali mengeluhkan nyeri dada dan langsung berat. Ini pertama ya. Berarti orang nomor 1 ini itu bukan termasuk orang-orang yang sebelumnya pernah nyeri dada. Jadi baru pertama. Misalnya ada orang A gitu, sehat-sehat saja. Tapi tanpa disadari suatu saat dia mengeluhkan nyeri dada hebat ya. Nah, ini berarti nyeri dada yang baru pertama kali. Ini harus diwaspadai dan segera datang ke UGD, mungkin dilakukan pemeriksaan rekam jantung atau pemeriksaan darah, barangkali itu suatu serangan jantung. Nomor 2, nyeri dadanya bersifat menetap ya. Menetap walaupun saat istirahat. Jadi nyeri dada dipakai untuk tidur, leyeh-leyeh gitu ya. Tapi tetap nyeri dada. Enggak hilang gitu. Tapi kalau nyeri dada yang sifatnya stabil itu dia nyeri dada, dipakai istirahat dia berkurang, dipakai aktivitas kembali dia lebih sakit. Tapi ini kalau serangan jantung, dia istirahat, tidur, nyerinya tetap persisten atau menetap. Biasanya lebih dari 20 menit. Episodenya misalnya kalau misalnya pagi sore gitu, apakah itu bisa sembarang, dianggap? Sembarang. Gitu ya. Kapan saja bisa terjadi. Soalnya kan kadang-kadang ada pasien itu kan bilangnya tadi pagi sakit, itu sore nggak sakit, itu gimana dokter? Apakah termasuk dikatakan tanda ini tadi? Kalau sakitnya memenuhi kriteria yang tadi itu, yang menetap. Saat istirahat, waktunya mau kapanpun, ya tetap. Ya kadang-kala pasien datang itu ya bisa tengah malam, bisa awal malam, bisa akhir malam, bisa pagi, siang, sore, ya sembarang. Pokoknya karakter dari nyerinya adalah menetap, terus menerus, saat istirahat pun demikian. Ya yang ketiga ini. Yang ketiga itu nyeri dadanya memiliki intensitas yang lebih berat daripada biasanya. Jadi ini khusus untuk orang-orang yang pengidap penyakit jantung koroner. Istilahnya saya bilangnya pengidap. Orang yang memiliki penyakit jantung koroner stabil atau pengidap. Sehari-hari sudah minum obat rutin gitu ya, pengencer darah, kolesterol dan lain sebagainya. Tapi pada saat sekarang ini keluhan nyeri dadanya itu jauh lebih berat daripada biasanya. Nah, ini tanda-tanda. Tanda-tanda bahaya gitu maksudnya. Terus yang ketiga, yang keempat. Nah, yang keempat ini keluhan nyeri dada kembali pasca dulu pernah serangan jantung. Jadi nyeri dada ulang pasca serangan jantung. Ada satu pun di antara 4 ini, ya apalagi 4-4-nya, itu sudah merupakan tanda nyeri dada yang tidak stabil dan berpotensi merupakan serangan jantung. Saya katakan sekali lagi, satu saja di antara 4 tadi itu merupakan tanda nyeri dada tidak stabil
dan bisa merupakan serangan jantung, bisa merupakan. Maka harus datang ke UGD. Nah, ini dokter, nun sewu. Dada ini kan lapangnya juga agak besar gitu kan. Letaknya bisa di sudut kanan atas kan, sudut kiri atas. Yang gimana dokter? Itu kan agak kurang bisa menggambarkan kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang seperti ini yang paling agak lucu, kadang-kadang dianggapnya sebagai masuk angin biasa. Nah, itu bagaimana dokter? Betul. Jadi nyeri dada yang dimaksud di sini yang nyeri dada yang khas. Jadi ada yang khas, ada yang tidak, Mas Tarik. Jadi nyeri dada yang khas itu adalah nyeri dada yang mengenai dada tengah atau sebelah kiri, ya kan? Tengah atau sebelah kiri, karena letak jantungnya agak sebelah kiri sini. Kemudian bisa tembus ke punggung, ya back pain. Kemudian bisa menjalar ke pundak, sampai lengan, kadang-kadang sampai jari jemari, atau menjalar sampai leher atau rahang. Jadi kiri menjalar. Hanya kiri saja? Kadang-kadang kanan. Ini saya bilang yang khas. Yang khas ya. Ada yang tidak khas. Makanya orang itu kadang-kadang mengabaikan. Ini yang khas. Kalau khas seperti ini, siapapun pasti akan tahu dan merasa. Kalau khas, yang nyeri dada tengah atau kiri. Nah, sensasinya seperti dadanya itu diinjak. Gitu. Jadi kayak ditindih diinjak, ya. Ditindih. Kayak diinjak beban yang berat tronton gitu ya. Waduh, gak karu-karuan. Kemudian kayak diikat atau kadang seperti dibakar. Jadi kalau sudah seperti itu orang pasti akan cemas, pasti datang ke UGD. Itu yang khas. Tapi ada yang nggak khas, misalnya keluhan nyeri ulu hati. Minumnya obat mah gitu misalnya. Tapi ternyata serangan jantung yang letaknya memang jantung sebelah bawah. Jadi seperti nyerinya itu di ulu hati. Ya. Dan tidak jarang karena nyeri di jantung itu, serangan jantung itu enggak bisa ditunjuk. Kadang pasien itu, nyeri saya di sini. Oh, kalau ditekan gini tambah sakit, dipakai nafas tambah sakit. Nah, itu biasanya enggak. Karena tidak terlokalisir. Jadi seluruh dada. Maka kadang-kadang orang itu merasa dadanya itu kayak penuh gitu. Ampek. Sama orang-orang diapain coba? Nah, dikeruk. Maka kadang-kadang kita datang ke UGD itu melihat pasien itu pas mau direkam jantung di ECG itu dibuka bajunya sudah keroan. Sudah ada tatonya gitu ya. Sudah ada tatonya depan belakang. Sama belakang juga. Depan sama belakang karena menjalar ke punggung. Itu karena sulit untuk dideskripsikan kayak orang masuk angin itu. Oke. Berarti baiknya adalah yang karena itu tadi susah didefinisi, terus tanda-tandanya semakin berat dan lain sebagainya. Lebih baik segera ke rumah sakit ya. Kalau sudah seperti itu. Oke, siap. Baik, dokter. Nah, terus kemudian itu dari tanda-tandanya. Terus kemudian apakah hanya langsung dibawa begitu saja? Apakah perlu apa gitu kan? Waktu itu saya pernah lihat tuh, nggak tahu video di Instagram atau di TikTok ya kalau nggak salah. Dipijetin bagian jarinya, dipijetin bagian apanya gitu. Gimana dokter? Menurut dokter, apakah itu signifikan ataukah pokoknya harus ke rumah sakit dengan segera atau bagaimana dokter? Ya, kalau misalnya ada keluhan seperti itu, nyeri dada, dan misalnya ya orang-orang yang sudah pengidap penyakit jantung koroner itu kan sudah punya obat macam-macam tuh. Nah, ada kalanya obat yang memang sengaja dipakai untuk ditaruh di bawah lidah itu ya, isosorbit dinitrat. Itu kalau misalnya nyeri dada itu taruh di bawah lidah, nah itu bisa dimanfaatkan sebetulnya sebelum datang ke UGD kalau ada. Tapi kalau tidak ada, dengan keluhan yang tadi seperti yang saya sebutkan 1 di antara 4, kemudian nyeri dadanya khas, ya lebih baik langsung saja ke UGD. Langsung ya. Karena kalau di UGD itu paling tidak bisa dilakukan 2 hal. 1, direkam jantungnya di ECG atau EKG itu. Yang kedua, bila diperlukan diperiksa darahnya untuk melihat marker ya atau penanda kerusakan otot jantung. Ya. Kalau memang dari rekam jantungnya itu menandakan suatu serangan jantung yang jenisnya adalah sumbatan total atau STEMI istilah kita, maka perlu segera untuk dibuka. Ya. Maka semakin lama tidak dibuka, maka
bisa kita bayangkan, ya aliran darahnya tersumbat, tidak ada aliran ke otot jantung, maka semakin lama itu semakin rusak. Kerusakannya makin Ya, besar ya, Ustaz? betul. Kita istilahkan sebagai ischemic time. Jadi semakin di rumah lama-lama gitu, keroan dan sebagainya, datang ke UGD nggak ragu-ragu gitu, ya semakin rusak banyak ototnya. Oke, siap. Baik. Tadi mengenai deskripsi serangan jantung dan apa yang mesti harus kita lakukan ya, itu tadi ya. Baik. Terus kemudian ada pertanyaan selanjutnya ini, Ustaz. Apakah setelah berpuasa, apa yang sebaiknya dilakukan untuk memulihkan kondisi jantung dan kembali ke pola makan yang normal? Baik. Tentu lifestyle ya. Lifestyle itu terutama nomor 1 adalah makan sebenarnya. Kalau misalnya kita jamaah sekalian bisa konsisten untuk berpuasa, itu alangkah baiknya. Ya. Jadi seperti halnya beberapa literatur yang tadi saya sebutkan pendahuluan di awal, orang-orang barat itu sudah melakukan yang namanya alternative fasting atau time restricted feeding. Itu seperti puasanya kita, ya monggo kalau itu bisa dilakukan. Puasa sunnah misalnya, banyak macamnya. Kalau itu bisa konsisten dengan itu. Kemudian sebagaimana sabda Rasulullah tadi, kalau makan ya secukupnya. Ya, tidak sampai kekenyangan. Lalu tentu yang signifikan adalah tidak mager, tidak malas bergerak. Ya itu penyakitnya Gen Z sekarang ya. Sekarang apa-apa itu dari HP gitu ya. Ya. Iya. Terus kemudian kalau dari sudut pandang atau pola konsumsi, terus kemudian lifestyle, perlu nggak sih Ustadz, dokter, apakah suplementasi di luar makanan sehat itu perlu nggak sih sebenarnya? Suplementasi? Ya, kira-kira seperti apa gitu kan? Mungkin dari Bapak Ibu jamaah ingin mengetahui ya, selain pola makan sehat gitu kan, mungkin ada beberapa obat atau suplemen yang perlu diminum ya kan, untuk mencegah misalnya tadi kita katakan mencegah radikal bebas ya, atau kayak gimana gitu. Gimana itu dokter? Baik. Jadi untuk makanan dan suplemen itu berdasarkan pedoman pencegahan ya, penyakit kardiovaskular yang sudah ada, itu lebih baik menghindari daripada mengkonsumsi sesuatu. Artinya begini, kalau kita makan itu lebih baik menghindari ya misalnya asam lemak jenuh yang mengandung itu. Ya. Misalnya minyak, goreng-gorengan kayak gitu. Ya, kemudian makanan yang rendah serat. Dan dianjurkan untuk makanan yang tinggi serat, misalnya buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, ikan-ikanan. Kalau untuk suplemen khusus itu tidak ada rekomendasi khusus yang evidence based atau tingkat rekomendasinya kuat banget untuk menurunkan ini dan itu. Tapi ada juga istilahnya penelitian yang sifatnya hanya sekedar menyarankan tapi tidak mewajibkan, misalnya semacam minyak ikan kayak gitu ya. Barangkali jamaah sekalian ada yang kerso. Ya. Tapi yang jelas cod liver itu ya. Ya, yang jelas tapi dengan mencukupkan makan serat, buah, sayur, kemudian ikan ya. Itu sebetulnya sudah cukup memberikan nutrisi yang baik buat jantung. Dan sekali lagi yang paling direkomendasikan itu adalah aktivitas fisik. Jadi begini, ada hitungannya sebenarnya itu. Gimana itu, dokter? Jadi aktivitas fisik itu ada beberapa macam tujuan. Apakah dia bertujuan untuk menurunkan berat badan? Nah itu bisa konsultasi ke weight loss planner ya. Tapi kalau misalnya aktivitas fisik untuk kebugaran dan kesehatan jantung, itu ada caranya. 1 minggu disarankan untuk aktivitas sekitar 120 menit akumulatif. 2 jam. Ya, akumulatif dengan intensitas sedang atau moderate. Moderate intensity training. Ya. Dengan durasi 120 menit. Apa yang dimaksud itu?
Gimana itu, Apa Dokter? yang dimaksud dengan moderate intensity training? Itu adalah aktivitas ya yang bisa memacu detak jantung kita itu bekerja sekitar 70% dari predicted maximal heart rate. Nah, itu ada Oke. rumusnya. Kegiatan apa itu, Dokter? Nah, ya Kalau yang misalnya misalnya macam-macam. dikonversikan itu kegiatan apa? Apakah Misalnya apa, suatu paling mudah ya jogging atau jalan cepat jogging, jalan cepat, atau oke. treadmill misalnya, monggo terserah. Itu kan termasuk, olahraga atau training yang sifatnya endurance ya. Oke. Mau yang paling gampang ya jogging lah ya. Kalau jogging kita sambil bawa apa, smartwatch gitu kan bisa Bisa ngelihat ketahuan ini ya apa, heart rate kita heart berapa, detak rate-nya. jantung kita berapa itu. Oke, heeh. Nah, targetnya adalah dikatakan moderate intensity atau intensitas sedang itu adalah 70% dari detak jantung maksimal seseorang. Oke. Nah, detak jantung maksimal itu berapa? Tergantung usianya. Oke, ya. Ya, maka setiap orang itu beda-beda. Nah, rumusnya adalah usia 220 dikurangi dengan usia. Itu detak jantung maksimal. Contoh, ini tips buat Bapak Ibu sekalian, misalnya usianya misalnya 30 tahun. Oke. Ya, berarti 220 dikurangi 30. Berarti 190. Itu detak jantung maksimalnya dia. Yang dinamakan dengan olahraga intensitas sedang adalah 70% dari 190. Jadi kita sambil lihat detak jantung kita itu. Nah, itu seperti itu sampai 120 menit dalam 1 minggu. Bisa dicicil. Setiap hari. Itu berarti nggak bisa dipakai acuan berapa kilo gitu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi waktu sama detak jantung. Waktu sama detak jantung. Yes. Entah itu berenang, entah itu lari, jalan cepat Ya, itu pokoknya bersepeda. Boleh. Oke. Kalau orang yang lebih tua, tentu detak jantung yang diharapkan akan lebih rendah. Ya jelas kan? 220 misalnya usianya berapa ya? 60 tahun misalnya. Iya. Berapa? Berarti pengurangnya lebih banyak ya berarti ya, jadi lebih kecil 160 ya. Itu maksimal. Berarti 70% dari Jadi 160. Segitu aja dipelihara segitu. 120 menit dalam 1 minggu, akumulatif. Bisa dicicil. Nah, kan enak. Gitu ya. Ini lumayan ini ilmu yang sangat bagus sekali nih. Oke, Ustadz, kita juga sudah di penghujung podcast Aliman kali ini. Mungkin ada beberapa sepatah dua kata yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu jamaah Aliman. Monggo, Ustadz. Ya, ini sekarang berkaitan dengan Ramadan. Ya, sebetulnya perintah berpuasa ini manfaatnya jelas. Dari sisi perintah agama, Bapak Ibu sekalian sudah paham. Mungkin ustadz-ustadz di sini yang lebih paham masalah itu. Untuk kita supaya bertakwa, tapi dari sisi kesehatan itu ada links dan match ya antara perintah dari Al-Qur'an, sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah, dan penelitian yang banyak sekali tentang manfaat dari berpuasa. Ya, dari sisi kesehatan, diantaranya yang saya bahas di sini adalah tentang kesehatan jantung. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian, ya berpuasa dengan baik, tapi batasi juga dalam berbuka maupun sahurnya, karena sebagaimana sabda Rasulullah, makan tidak boleh berlebihan. Nah, selepas dari bulan Ramadan ini, kalau kita mau memelihara, tetap memelihara kesehatan kita, utamanya kesehatan jantung, bisa dilanjutkan dengan program-program puasa sunnah setelah itu. Insya Allah kita semuanya akan sehat dan sehatnya akan berkah. Itu ya Mas Insya Allah. Amin. Amin. Matur nuwun Dr. Hendri atas apa ini ya, waktu dan wejangannya ya, sharing-sharingnya pada diskusi sore hari ini. Terima kasih, semoga Allah membalas amal ibadah jenengan semuanya. Amin. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pesan dari Yayasan Masjid Al-Iman. Di sini kami juga akan menghimbau kepada para jamaah Masjid Al-Iman, ya, alhamdulillah pembangunan dari Masjid Al-Iman sudah selesai. Namun saat ini Masjid Al-Iman sedang memperbaiki beberapa tempat, ya, contohnya yaitu di sini bisa dilihat di samping kanan saya, yaitu tempat wudhu dan gudang Masjid Al-Iman. Ya, kami menghimbau juga dengan para jamaah Masjid Al-Iman untuk dapat
turut serta ya mengikuti investasi yang tiada pernah rugi pastinya. Apalagi Ramadannya tinggal sedikit ya, tinggal berapa hari lagi nih kita ya, tinggal 3-4 hari kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya host pada acara sore hari ini, saya Muhammad Thorik Nadafi, kami undur diri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.